Rafael. Yang kedua, pada tahun 1950-an, penelitian dari Universitas Negeri Ohlo menemukan dua perilaku utama kepemimpinan, yaitu inisiatif struktur yang berfokus pada tugas dan hasil kerja, dan consideration yang fokus pada hubungan dengan bawahan. Perlu kita ketahui bahwa teori kepemimpinan perilaku muncul sebagai lanjutan dari teori sifat karena para ahli ingin membuktikan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan dilatih. 3. Penelitian dari University of Michigan membedakan kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan dan yang berorientasi pada karyawan. Yang keempat, Robert Black dan Jane Walton memperkenalkan managerial grid model yang menjelaskan bahwa pentingnya keseimbangan antara hasil kerja dan kesejahteraan bawahan. Konsep dasar teori kepemimpinan perilaku yang menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak ditentukan oleh sifat bawaan, melainkan dari perilaku yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman pendidikan. Prinsip-prinsip dasar yang pertama itu kepemimpinan dapat dipelajari. Yang kedua, efektivitas tergantung pada perilaku. Yang ketiga, dimensi utama perilaku pemimpin. Keempat, perilaku dapat diamati dan diteliti secara ilmiah. Dan yang kelima, tidak ada satupun perilaku yang paling benar. Jadi teman-teman, kelebihan dari teori ini terletak pada sifatnya yang relatif, aplikatif, dan fokus pada manusia. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang memperhatikannya konteks situasional. Teori kepemimpinan perilaku menekankan bahwa kepemimpinan efektif dilihat dari perilaku pemimpin yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Sementara itu, teori kepemimpinan situasional menekankan pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan dengan situasi dan karakter pengikut. Jadi, teori kepemimpinan perilaku fokus pada apa yang dilakukan oleh pemimpin, sedangkan teori kepemimpinan situasional fokus pada penyesuaian gaya kepemimpinan berdasarkan situasi. Studi kasus atau contoh nyata pemimpin yang mencerminkan teori kepemimpinan perilaku atau behavioral theory, yaitu kepemimpinan B.J. Habibie, yang merupakan contoh nyata penerapan teori kepemimpinan behavioral di Indonesia. Berdasarkan penelitian Sugiarto dan Nasir Mangasing 2022 dalam Citizen Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, menyatakan kepemimpinan B.J. Habibie mencerminkan teori kepemimpinan perilaku karena ia menunjukkan keseimbangan antara kepemimpinan perilaku yang berorientasi pada tugas dan hubungan. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang rasional, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Namun, ia juga komunikatif, terbuka, dan peduli terhadap bawahannya. Melalui tindakan nyata seperti reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi, Habibie membuktikan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh perilaku nyata seorang pemimpin, bukan hanya sifat ataupun situasi. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie mencerminkan teori kepemimpinan perilaku. Ia menyeimbangkan dua hal penting. Yang pertama, task oriented dengan fokus kepada efisiensi dan tujuan, serta relationship oriented dengan sikap empati, komunikatif, dan menghargai bawahan. Melalui gaya komunikasi yang partisipatif dan rasional, Habibie mampu mengembangkan kepercayaan publik di masa krisis. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa keterbukaan, pengaturan tugas yang baik, dan perhatian yang pada tim menciptakan kepemimpinan yang efektif. Menurut kami, teori kepemimpinan perilaku masih sangat relevan dengan kepemimpinan saat ini karena menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui perilaku dan tindakan, bukan hanya dari sifat bawaan. Di era modern ini yang menuntut kolaborasi, empati, dan fleksibilitas, sifat seperti ini masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, teori ini masih sangat relevan karena menunjukkan bahwa siapapun dapat belajar menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya, menurut pandangan dari kelompok kami, teori kepemimpinan perilaku atau behavioral theory relevan dalam organisasi modern karena menekankan bahwa kepemimpinan efektif tidak bergantung pada sifat bawaan, melainkan dapat dipelajari melalui perilaku, pelatihan, dan pengalaman. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah atau guru-guru menerapkan kepemimpinan partisipatif, mendorong kolaborasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia pemerintahan itu, pemimpin yang
terbuka, transparan, dan turun langsung ke masyarakat, menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis perilaku yang berfokus pada tugas dan hubungan sosial. Dalam dunia korporasi itu manajerial, komunikatif, empatik, dan memberikan umpan balik konstruktif, menunjukkan perilaku kepemimpinan yang dapat dipelajari dan dilatih. Jadi, adapun kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori kepemimpinan perilaku menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak ditentukan oleh sifat bawaan, akan tetapi oleh perilaku nyata yang dipelajari dan dikembangkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.